Oke, yuk. Ya, selamat pagi. Ah, Nama saya Elias Bakirkwa. ah, Saya tinggal di Kampung Kalesemen SP2. Saya sejak lahir ya di SP2, distrik Nabire Barat. Saya di samping sebagai PNS, saya juga sebagai pelaku usaha peternakan ayam petelur. Jadi untuk ayam petelur di Nabire, saya orang Papua yang pertama. Saya orang Papua yang pertama. Setelah saya memulai, secara tidak langsung saya juga, secara langsung maupun tidak langsung, saya memberikan motivasi buat teman-teman Papua yang lain khususnya bahwa orang Papua juga bisa untuk mencoba usaha-usaha lain di luar peternakan babi yang selama ini mungkin digeluti oleh orang Papua. Saya sudah membuktikan dan sudah ada beberapa orang Papua yang mengikuti jejak saya, seperti di Kalibobo ada satu, di Kali Harapan ada satu, di Sanoba juga ada. Ya, mungkin mereka melihat saya dan mereka terinspirasi dan mereka sudah mencoba usaha peternakan ayam petelur. Jadi ini kandang saya di Kampung Baru SP2 dengan populasi kurang lebih 2.000 ekor. 2.000 ekor. Ya. Hebat. Harapan saya ke depan mungkin pemerintah Kabupaten Nabire ada keberpihakan terhadap pengusaha-pengusaha lokal Nabire. Menuju Nabire ke depan harus swasembada telur dan tidak menutup kemungkinan swasembada daging dan mungkin pabrik pemerintah yang ada di Kampung Bumi Raya SP1, pabrik pembuatan pakan, kalau bisa ke depan harus difungsikan supaya bisa mengurangi permasalahan yang selama ini kita hadapi peternak-peternak ini, terutama mungkin saat ini yaitu harga pakan sangat tinggi sekali. Nah, di samping untuk pemberdayaan masyarakat Nabire, pengusaha Nabire bisa menyerap juga macam hasil-hasil pertanian, mungkin berupa jagung yang nantinya akan dibuat pakan ternak, mungkin seperti itu. Terus tadi saya bertanya ke Bapak, seorang PNS apa ya? Ya. Bisa Bapak ceritakan PNS di mana dan istilahnya dari golongan berapa biar kita tahu, Pak, mana? Oh ya, saya status pegawai saya sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di Kabupaten Puncak. Oh, Kabupaten Puncak. Di Kabupaten Puncak, jabatan terakhir kemarin saya Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, merangkap PLT Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Puncak. Golongan 4A. Golongan 4A, Pak ya. Berarti Bapak sudah di Puncak pernah menjabat sebagai kepala dinas, Pak? Iya. Saya pernah menjabat sebagai kepala dinas Satpol PP. Satpol PP. Ya. Lainnya ada, Pak, mungkin? Kalau perjalanan karir saya dimulai dari pendidikan di STPDN Jatinangor. Setelah lulus saya ditempatkan di Kabupaten Puncak Jaya. Kurang lebih 2 tahun, yaitu tahun 2008 sampai 2010. Dengan jabatan waktu di Kabupaten Puncak Jaya itu 2 tahun sebagai Kasubag Sarana Prasarana Kampung di bagian pemerintahan kampung. Setelah saya dimutasi ke Kabupaten Puncak, saya dikasih tanggung jawab sebagai Kasubag, salah satu Kasubag di bagian administrasi pembangunan, dan saya merangkap sebagai pelaksana tugas kepala bagian administrasi pembangunan sampai terhitung sampai 2014. Dari 2011 sampai 2014. 2014 saya dikasih kepercayaan Bupati Puncak sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Puncak. Terhitung bulan April 2014 sampai Desember 2016. Kemudian di 2017 karena status kantor Satpol PP ada naik status dari kantor menjadi dinas, saya dikasih tanggung jawab sebagai Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, dan di tahun 2019 merangkap PLT Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja sampai 2000. Baik, sekarang ya. Terima kasih. Terus tadi saya kok bisa ada-adanya ya, Bapak sebagai Kepala Dinas Satpol PP kok punya ide untuk mengembangkan ini dari mana, Pak?
ceritanya bagaimana kok? Bapak pun saya lihat tadi ada mesin juga, alat pembuat makanan ayam ya. Nah, terus ada sapi juga banyak. Ini kok satu-satunya orang Papua yang betul-betul menekuni bidang kayak ini, bagaimana itu ceritanya Pak sampai demikian? Iya, ya kembali lagi saya berawal kan saya anak asli Trans. Jadi ya saya dibesarkan, dididik di lingkungan transmigrasi. Di lingkungan itu ya kebetulan mama saya juga orang Jawa. Oh. Nah, kebetulan mama saya orang Jawa. Ya saya juga banyak belajar dengan teman-teman yang ada di sekitaran saya. Dan saya punya pemikiran bahwa orang Papua harus bisa. Orang Papua harus berani mencoba. Berani mencoba untuk usaha-usaha baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Di samping pekerjaan sebagai ASN, dia juga harus mencoba pekerjaan-pekerjaan baru. Ya mungkin kalau dulu kami orang Papua identik mungkin dengan ternak babi. Sekarang kita harus bangkit, kita harus mencoba sesuatu yang baru, kita harus mencoba. Saya mulai dengan peternakan ayam petelur yang boleh dibilang gampang-gampang susah, tapi dengan seiringnya waktu berjalan ada punya keinginan untuk belajar, banyak bertanya dengan senior-senior, maka saya senior-senior dalam bidang peternakan, saya akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba. Dan sekarang kurang lebih perjalanan usaha saya sudah 3 tahun lebih. Ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Walaupun ada banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia peternakan. Ya dengan adanya nanti pemimpin Nabire yang baru, kita harapkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama ini nantinya bisa dipecahkan, sehingga akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Nah, saya sudah memulai, saya orang Papua sudah memulai. Nah, sekarang sudah ada beberapa orang Papua yang mencoba usaha ini, yang lagi sama dengan saya. Ya, harapan saya semangat wirausaha, semangat untuk mencoba sesuatu yang baru, saya bisa tularkan ke teman-teman, terutama khususnya orang-orang Papua. Terus rencana ke depannya, Bapak punya rencana apa Pak? Dan apakah ada halangan-halangan seperti mungkin pendanaan atau apa, bagaimana? Ada kendala tidak Pak? Ya, mungkin kendala yang saya hadapi selama ini yang pertama itu tidak adanya perhatian dari pemerintah, khususnya dinas terkait, dalam hal ini dinas peternakan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi selama saya mencoba usaha ini, saya murni dari saya punya modal pribadi. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal ini, pembinaan-pembinaan, mungkin bantuan-bantuan lain pun tidak ada. Tidak ada ya. Terus yang kedua yang saya hadapi ini banyaknya telur-telur dari Surabaya. Nah, ketika telur dari Surabaya masuk ke sini, itu sangat mengganggu. Otomatis telur ada penumpukan. Jadi serapan telur yang kita jual ke ini juga agak terhambat. Di samping itu mungkin harganya juga otomatis akan turun. Jadi harga selama ini harga tidak stabil. Karena masih banyaknya barang telur-telur dari luar Nabire yang masuk. Itu halangan kedua. Halangan ketiga yang saya hadapi selama ini, harga pakan. Harga pakan sangat tinggi. Terutama pada saat yang kita hadapi sekarang ini, masa pandemi ini. Masa pandemi ini harga pakan yang mungkin dulunya 350, 355, sekarang sampai 380, 390. Akhirnya kami peternak ini mengalami kesulitan. Otomatis jadi keuntungan semakin menipis, itu sangat mengganggu kami. Maka itu ke depan saya punya harapan. Nabire ini ada sentral pertanian jagung dan lain-lain. Ya saya rasa mungkin untuk bahan-bahan bakunya sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah untuk
dia punya keberpihakan tidak untuk masyarakat, terutama untuk peternak-peternak dan mungkin pertanian ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga saya hadapi juga itu bibit. Bibit ayam ini agak susah untuk masuk ke Nabire. Adapun masuk ya mungkin harganya juga ya dibandingkan dengan daerah lain agak mahal. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan yang saya hadapi sebagai peternak. Ya harapan ke depan dengan bupati yang baru mungkin permasalahan-permasalahan ini harus bisa diselesaikan sehingga terjadi kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti itu. Terus harapan Bapak ini kan ada tinggal menunggu pelantikan Pak ya? Ya, dengan pelantikan Pak Bupati kita ini, apa Bapak punya harapannya, punya apa Pak? Harapannya untuk ke depan ini buat Pak Bupati. Bahwa ini sekarang Pak Bupati ini ada orang putra daerah yang punya usaha. Itu. Dan saya baru pertama sekali mendatangi. Nah, mungkin Bapak punya harapan kah buat Pak Bupati? Oh ya, saya punya harapan pasti. Dengan lahir adanya terpilihnya bupati yang baru, saya punya harapan ke depan permasalahan yang kita hadapi itu bisa terjawab. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada beberapa permasalahan itu bisa diselesaikan. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa bupati yang baru nanti dia pasti akan ada perubahan yang baik untuk Kabupaten Nabire. Terima kasih Pak.